Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah, khususnya sejarah peminatan untuk kelas 12 program studi IPS. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah kontemporer dunia, di mana materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Perlu diketahui bahwasanya sebelum kita melihat Vietnam yang sekarang ini, dulu Vietnam itu ada dua. Jadi ada Vietnam Utara, kemudian ada juga Vietnam Selatan. Namun kenapa Vietnam Selatan sekarang dapat runtuh? Untuk lebih lengkapnya, marilah kita bahas materi berikut ini. Nah, runtuhnya Vietnam Selatan atau Perang Vietnam ini disebut juga dengan Perang Indochina II. Istilah Indochina merujuk pada lokasi peristiwa, yaitu di salah satu wilayah jajahan Perancis, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, disebut Perang Indochina II karena memang secara kronologis itu ada 3 perang Indochina. Ada Perang Indochina pertama, kemudian ada Perang Indochina kedua, dan ada juga Perang Indochina ketiga. Kemudian di sini kita hanya akan membahas mengenai Perang Indochina kedua atau Perang Vietnam. Kemudian, apa yang menjadi latar belakang dari Perang Vietnam ini? Yang pertama, itu adalah kembalinya Perancis yang ingin berkuasa di kawasan Indochina, khususnya adalah wilayah Vietnam. Yang kedua, adanya benturan ideologi antara komunis dan liberal pada Perang Dingin yang membuat negara Vietnam terpecah menjadi 2 wilayah. Jadi sebenarnya ini mirip dengan Perang Korea yang memisahkan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Untuk lebih lanjut, kemudian kita bahas mengenai bagaimana jalannya Perang Vietnam ini. Nah, Perang Vietnam atau Perang Indochina II ini berlangsung dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1975 atau sekitar 20 tahun antara pasukan kemerdekaan Vietcong atau Viet Minh dengan pasukan Amerika Serikat. Nah, siapakah yang dimaksud dengan pasukan Viet Minh atau Vietcong ini? Jadi pasukan Viet Minh atau Vietcong ini adalah pasukan pribumi revolusioner Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh atau sering juga disebut dengan pasukan kemerdekaan Vietnam. Kemudian, perang ini tidak terlepas dari Perang Indochina I yang berakhir dengan kalahnya Prancis melawan pasukan Viet Minh dalam pertempuran hebat di kota Dien Bien Phu. Akhirnya, melalui konferensi internasional yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada tahun 1954, memutuskan bahwa wilayah Vietnam dibagi menjadi 2 bagian, di mana 2 bagian yang dimaksud ini adalah wilayah utara atau disebut dengan negara Vietnam Utara ini diperuntukkan bagi pasukan Viet Minh yang berhaluan komunis, dan negara ini didukung oleh Uni Soviet. Kemudian wilayah selatan atau disebut dengan negara Vietnam Selatan diperuntukkan bagi Perancis dan berhaluan liberal. Nah, negara Vietnam Selatan ini didukung oleh Perancis dan Amerika Serikat. Kemudian untuk mengawasi jalannya perdamaian atau kesepakatan itu, maka dibentuklah International Control Committee atau ICC yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang demokratis guna menyatukan 2 Vietnam, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Vietnam Utara menolak proses tersebut dan memilih jalur militer daripada jalur politik untuk menyatukan negara Vietnam. Kemudian sebagai upaya melindungi Vietnam Selatan dari serangan Vietnam Utara, pada saat itu Perdana Menteri Vietnam Selatan yaitu Ngo Dinh Diem meminta bantuan Amerika Serikat. Nah, kemudian alasan Amerika Serikat membantu Vietnam Selatan adalah adanya kekhawatiran terhadap penyebaran paham komunisme di wilayah Asia Tenggara.
Nah, kemudian pada tahun 1970, Perang Vietnam mulai melebar sampai ke daratan Laos dan Kamboja. Proses perdamaian pun mulai digagas pada tahun 1970 ini. Upaya perdamaian ini didasari pada intensifnya demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat untuk menghentikan Perang Vietnam ini. Amerika Serikat pun mulai mengurangi pasukannya di wilayah Vietnam. Kemudian tanggal 31 Januari tahun 1973, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan yang disebut dengan The Paris Accord. Kesepakatan ini berisi penarikan pasukan Amerika dan membebaskan tawanan perang antara kedua negara, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Kemudian tahun 1974, Vietnam Utara mulai melanggar kesepakatan Paris Accord dan tentara Viet Cong mulai menganeksasi wilayah Vietnam Selatan. Hal ini membuat Presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thieu mengundurkan diri dan terbang ke Taiwan. Kemudian pada tanggal 30 April tahun 1975, ibu kota Vietnam Selatan, Saigon, berhasil dikuasai oleh pasukan Viet Cong dan menandai kemenangannya. Pada tanggal 2 Juli tahun 1976, pemerintahan militer pun dibentuk. Vietnam bersatu dan diproklamasikan sebagai Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota bernama Hanoi. Nah, nama kota Saigon pun diubah menjadi Ho Chi Minh City. Nah, perlu diketahui bahwa Ho Chi Minh City ini adalah berasal dari tokoh pergerakan nasional Vietnam, yaitu Ho Chi Minh, atau pemimpin dari pasukan Viet Cong. Kemudian bagaimana dampak dari perang Vietnam ini bagi kedua belah pihak? Nah, bagi Amerika Serikat mengalami banyak kerugian yang cukup banyak, yaitu sekitar 200 juta US dollar dan banyak korban jiwa serta mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Kemudian bagi Vietnam itu sendiri, bahwasanya kekuatan Vietnam menjadi salah satu poros komunisme yang disegani oleh Amerika Serikat di kawasan Asia. Meskipun terdapat juga banyak korban yang jatuh di pihak Vietnam. Nah, itulah sekilas mengenai Perang Indo-Cina kedua atau disebut dengan Perang Vietnam. Jika dirasa pada materi ini kalian belum memahami sepenuhnya, kalian dapat menulis pertanyaan kalian pada kolom komentar atau bertanya secara langsung. Nah, demikian materi ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.